Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita mau menyadari akan keberadaan diri kita sebagai umat terpilih, bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari kuasa dosa dan maut atau kuasa kematian kekal itu, maka hal itu berarti kita sudah selayaknya harus menjalani kehidupan ini adalah untuk memberlakukan tugas kenabian yang adalah untuk memberitakan firman Tuhan, tugas keimaman yang adalah untuk mempersembahkan seluruh sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita bagi pujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dan tugas di dalam kerajaannya, maka sedikit-dikitnya sebagai raja terhadap diri pribadi kita ini sendiri, maka kita harus takluk seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Maharaja, yang adalah Raja di atas segala raja-raja itu. Melalui tugas sebagai nabi, imam, dan raja itulah kita harus sadari akan diri kita yang harus mau melaksanakan hidup kita ini secara terus-menerus sebagai saksi Kristus untuk memberitakan kasih dan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus Kristus yang besar dan ajaib itu, yang telah dengan sengaja berkorban mati di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menggantikan kita umatnya, supaya kita hidup tidak tinggal dalam kuasa kegelapan dan mau menerima keselamatan yang dianugerahkannya itu, baik sejak kita berada di dunia ini hingga kelak nanti sampai di kerajaan sorga yang kekal pada hari kedatangannya sebagai hakim dunia akhirat pada akhir zaman. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus dapat bersaksi dengan cara hidup yang penuh kasih, penuh sukacita, dan penuh semangat di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan kepada sesama umat manusia yang adalah milik Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dengan melaksanakan hidup yang mau mendasarkan pada 3 tugas yang adalah satu kesatuan Nabi, Imam, dan Raja itulah, maka tugas apa saja yang akan kita terima atau yang sudah kita terima itu, pastilah dapat kita berlakukan dengan cara dan hasil yang terbaik yang tentu saja menurut anugerah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, hendaknya dimanapun kita berada, maka kita dapat memancarkan sinar terang cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap pribadi orang yang berhubungan dengan kita, maka mereka semua juga dapat merasakan keteduhan, kedamaian, dan penuh sukacita. Dan semua pribadi orang yang bertemu berpapasan dengan kita itu akan turut menyatakan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya untuk mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas kita umat manusia di dunia ini. Ingat dan alamilah hidup sesuai dengan firman-Nya, sebagaimana yang ditulis juga pada Matius 5 ayat 14 dan ayat 16 ini.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, karena kami sudah boleh merenungkan firman Tuhan dan yang telah mengajak kami untuk menyadari diri kami ini adalah bangsa yang terpilih, yang memang sebagai tugas imamat adalah untuk mempersembahkan diri kami kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kami umatnya, sehingga kami betul-betul juga menyadari bahwa tugas kenabian, tugas keimaman, dan tugas kerajaan itu sendiri adalah sungguh-sungguh harus takluk hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami ingat untuk berdoa bagi setiap pribadi orang yang saat ini sungguh-sungguh mau patuh dan taat untuk menjalankan hidup beriman teguh kepadamu, tetapi mereka dalam kondisi yang tidak sehat, terganggu oleh berbagai macam sakit penyakit apapun juga, tapi kami percaya dengan berharap kepadamu, maka Tuhan akan menjamah kami untuk boleh dipulihkan, disembuhkan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Dan untuk pandemi COVID-19 yang sudah semakin berkurang di dalam kehidupan kami umat manusia ini, dan kami percaya Tuhan akan mengusir segala sakit penyakit itu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berharap, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami, karena kami bermohon hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.